Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas praktisi calon guru penggerak akan mendemonstrasikan percakapan kucing sesuai alur Tirta. Pada sesi praktek yang pertama ini, saya nama Muhammad Faruk Awaludin akan berperan sebagai pengamat. Kemudian ada Ibu Siti Muslimah akan berperan sebagai coach dan Bapak Rafiq Farida akan berperan sebagai coach. Baiklah, kita akan mulai pada praktek percakapan yang pertama. Sebelum dimulai praktek percakapan, saya selaku pengamat ingin sedikit melakukan diskusi terlebih dahulu dan akan menanyakan beberapa hal terkait dengan percakapan kucing ini nanti. Akan saya tujukan kepada Ibu Siti Muslimah sebagai coach. Dalam kegiatan percakapan kucing ini nanti, memberi penilaian seperti apa yang akan kita terapkan kira-kira Bu Siti? Monggo Bu Siti. Untuk penilaiannya ini Pak, dipersiapkan rubrik penilaian Pak. Berarti rubrik penilaian sesuai alur Tirta nggih? Nggih Pak Faruk. Oh nggih. Makasih Bu Siti. Lalu selanjutnya kompetensi apa kira-kira yang Ibu kembangkan dalam percakapan ini nanti? Dan apa kira-kira indikator keberhasilannya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ini nanti adalah kemampuan coach dalam mengembangkan dirinya. Jadi menanggapi sebuah permasalahan, terus mencari solusi dari masalah tersebut. Untuk indikatornya sendiri, Pak Faruk jelas? Nggih, jelas Bu. Oke. Untuk indikatornya nanti dari coaching-nya ini bisa mampu menunjukkan peluang apa atau tindakan apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Begitu Pak Faruk? Oh nggih. Nggih, jelas sekali Bu Siti. Terima kasih. Baiklah, ini tadi percakapan saya sebagai pengamat atau observers bersama Bu Siti Muslimah sebagai coach. Baiklah, langsung saja kita mulai percakapan. Ini saya selaku pengamat akan mengamati antara percakapan coach, yaitu Ibu Siti Muslimah dan Bapak Muhammad Rafiq Farida sebagai coach. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Terima kasih Bapak Faruk. Saya ambil alih. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafiq Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik, Pak Rafiq. Pripun panjenengan? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ini kok Pak Rafiq kelihatannya menyimpan sesuatu nih. Ada apa Pak sebenarnya panjenengan? Iya Bu Siti. Ini begini Bu Siti. Tujuan saya tadi menemui Bu Siti itu memang saya punya tujuan Bu Siti tentang pembelajaran di sekolah saya, begitu Bu Siti. Karena Bu Siti itu saya senior saya, makanya saya itu ingin curhat tentang permasalahan di sekolah Bu Siti kepada panjenengan. Nanti siapa tahu Bu Siti bisa memberikan solusi atau pencerahan kepada permasalahan saya nanti Bu Siti, begitu. Oh, nah, kenapa Pak permasalahanipun kok ngantos sampai
seperti ini begitu Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak untuk permasalahan yang panjenengan hadapi saat ini. Iya. Oke, terima kasih Bu Siti. Begini loh Bu Siti. Sekitar 1 minggu yang lalu Ibu Siti itu sekolah saya, SMP saya itu diadakan penilaian sumatif semester genap, itu istilah PSSG untuk kelas 9 begitu Bu Siti. Nah, pada saat saya menjadi pengawas ruang, kalau nggak salah hari Rabu itu Bu, tanggal 15 Maret 2023, itu pada saat mata pelajaran IPA jam pertama Bu, saya sebagai pengawas ruang itu ada salah satu anak laki-laki Bu Siti, salah satu anak laki-laki yang sering keluar masuk, sering izin Bu, sering izin keluar kelas, beberapa menit keluar lagi, izin lagi, beberapa menit izin keluar lagi. Nah begitu Bu Siti. Nah pada saat itulah dia membuat gaduh satu kelas, mengurangi konsentrasi teman-temannya. Pada saat itu murid kelas 9 sedang tengah-tengahnya mengerjakan PSSG itu Bu. Nah dari permasalahan itu saya ingin solusi dari Bu Siti. Itu bagaimana saya menegur anak itu agar anak itu tidak tersinggung Bu. Karena anak sudah kelas 9, nanti setelah itu akan keluar dari SMP, akan melanjutkan sekolah lagi, dan saya tidak mau anak itu nanti akan benci, kemudian dendam kepada saya begitu Bu. Nah kira-kira apapun yang saya lakukan begitu Bu Siti. Oke, jadi di kelas panjenengan ketika ada kegiatan PSSG itu ada seorang anak yang keluar masuk kelas, ngoten Pak nggih? Betul Bu Siti, betul sekali. Nah, terus ini Pak, sebenarnya gini Pak, untuk kondisi ideal yang panjenengan harapkan dari kelas tersebut itu apa Pak? Nah, ini loh Bu Siti. Faktanya kan ada anak-anak yang sering keluar masuk, terus kondisi ideal yang panjenengan harapkan itu seperti apa Pak kelasnya panjenengan itu? Nah, begini Bu Siti, saya menginginkan dan bahkan mungkin dari semua murid di kelas itu pasti menginginkan ujian itu berjalan dengan lancar, tertib, aman, nyaman, tidak ada gangguan dari dalam maupun dari luar, begitu Bu Siti. Dan bahkan ini gangguan ini dari dalam sendiri, berarti dari anak sendiri, begitu loh Bu. Tapi yang membuat bukan dari eksternal, bukan dari luar kelas, bahkan yang membuat gaduh kelas itu murid sendiri, begitu Bu Siti. Terus yang panjenengan lakukan pada saat itu apa Pak? Pada saat anak keluar masuk itu yang panjenengan lakukan apa? Iya. Begini Bu Siti, saya sebenarnya sudah berusaha Bu Siti, ketika anak itu 30 menit pertama itu sudah 3 kali Bu, 30 menit pertama itu sudah 3 kali izin Bu, padahal waktunya hanya 90 menit. Nah, pada saat yang kedua dan yang ketiga itu sudah saya tegur Bu, sebelum anak masuk ke kelas itu saya cegat Bu, di luar kelas, sebelum masuk ke pintu sudah saya cegat Bu, anak itu saya tunggu, saya tanya Ibu, kenapa dia itu, kenapa kamu sering izin keluar masuk ke kamar mandi, apakah kamu perutmu sakit ataukah karena hal tertentu begitu Bu, ataukah anyang-anyangan begitu Bu. Nah ternyata dia dengan menjawab seadanya serampangan gitu Bu, sebenarnya dia sudah tidak sakit, perutnya juga tidak anyang-anyangan begitu loh Bu. Nah apa sedalam hati sebenak saya, apakah anak ini hanya sensasi saja begitu loh Bu. Tadi sebenarnya sudah berusaha saya tegur untuk untuk tidak mengganggu temannya. Nah
sebenarnya saya sudah berusaha untuk bertanya kepada salah satu murid saya tersebut. Pada saat dia izin yang ketiga kalinya, Bu, itu baru 30 menit pertama, Bu. Sebelum dia masuk ke kelas, itu sudah saya tunggu di pintu masuk, Bu. Nah, murid tersebut saya tanyai, kenapa kamu kok sering keluar masuk izin ke kamar mandi? Apakah perut kamu sakit, ataukah anyang-anyangan, ataukah hal-hal tertentu begitu, Bu? Ternyata dia menjawabnya dengan serampangan tidak begitu. Nah, saya pun dalam hati bertanya, ini kenapa anak ini ya? Apakah membuat sensasi ataukah hal-hal yang lain begitu, Bu? Nah, yang saya khawatirkan kalau dia sering-sering keluar izin keluar kelas itu akan memancing teman-teman yang lain untuk izin keluar. Itu, Bu. Terus setelah panjenengan tegur, apakah anak tersebut ada ada efek jerahnya semacam itu, Pak? Ya, itu loh, Bu, yang membuat permasalahan saya itu. Wong sudah saya sudah saya tegur seperti itu, sudah saya tanya seperti itu. Dia kembali lagi 10 menit lagi keluar lagi izin lagi gitu loh, Bu. Padahal saya sudah berusaha untuk efisien waktu itu sebelum jam 7 kurang 10 saya sudah masuk ruangan loh, Bu. Sudah masuk ruangan. Nah, 5 menit pertama itu saya gunakan untuk mengisi LJK murid, begitu, Bu. LJK murid. Kemudian jam 7 tepat anak sudah mulai mengerjakan. Nah, pada saat mengisi daftar hadir pun itu nama murid sudah saya tulis, Bu, beserta nomor peserta ujian. Kemudian saya edarkan tanda tangannya beserta pulpen dari saya sendiri. Saya sudah berusaha seperti itu, tapi anak itu malah yang membuat gaduh satu kelas begitu loh, Bu. Nah, itu yang membuat saya sampai seolah-olah mentok, Bu, makanya ingin solusi dari panjenengan begitu, Bu Siti. Mungkin Pak, apakah panjenengan punya peluang tertentu untuk menangani anak tersebut, atau mungkin ditelusuri dari proses anaknya itu, apakah dia pengen cari sensasi saja, atau mungkin ditelusuri kondisinya saat itu sudah dilakukan atau belum, peluang kemungkinan penyebab yang dilakukan anak tersebut. Nah, iya, itu loh, Bu Siti. Padahal saya juga bertanya kepada pengawas ruang yang lain. Nah, pada saat sebelumnya hari Senin dan Selasa itu tidak seperti itu loh, Bu, anak itu ya izin mungkin hanya 1 kali 2 kali seperti itu. Nah, di kaca kelas atau di pintu kelas itu juga sudah terpampang kan semacam peraturan itu, tata tertib itu kan, tata tertib pengawas ruang dan tata tertib peserta ujian. Padahal sudah ada seperti itu, tapi ya itu, Bu, jadi anak itu seolah-olah Bu ya, hanya menjawabnya itu hanya serampangan saja itu loh, Bu, hanya sekenanya saja, pokoknya sambil jalan ya Pak ingin keluar saja, ingin kencing, nah itu loh, Bu, seperti itu. Nah itu, Bu, ingin buang air kecil itu saja, seperti itu, Bu. Berarti panjenengan sudah berupaya semaksimal mungkin, Pak, untuk menegur anak tersebut, kemudian dengan bertanya kepada pengawas apa penyebab anak tersebut demikian, itu sudah panjenengan lakukan, nggih? Iya, betul, Bu Siti, betul Bu Siti, seperti itu. Terus untuk alasan anak itu sendiri, Pak, apakah tidak ada, misalkan panjenengan tanya, kenapa kok kamu demikian, anaknya tidak menjawab secara langsung, Pak?
Iya, anaknya itu saya apa Bu? Saya hadang di depan kelas itu nggak berani berhadapan dengan saya Bu. Berarti langsung apa itu masuk gitu aja sambil nyelonong. Nah itu loh Bu. Nah saya itu juga apa kalau terlalu kereng, kalau terlalu killer kepada anak saya juga saya hindari Bu. Saya itu tidak ingin sekali gesekan dengan murid begitu Bu. Apalagi dia sudah kelas 9 yang sebentar lagi akan melanjutkan di jenjang berikutnya begitu Bu. Wah, segala upaya sudah panjenengan coba enggak Pak nggih? Bahkan peluang-peluang baru pun sudah dilaksanakan. Iya, nah, iya betul Bu Siti. Semoga saja Pak panjenengan tegur anak tersebut, kemudian mencari apa penyebab dari kegiatan tersebut, ya, anak-anak tersebut bisa merubah tingkah lakunya sehingga pada kesempatan berikutnya anak tersebut dapat mentaati tata tertib pada kegiatan APSSG sehingga bisa melakukan atau mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya Pak Robek. Iya Bu Siti, Bu Siti. Nah, kemudian Pak, untuk evaluasinya, Pak panjenengan kegiatan tersebut apakah sudah berhasil panjenengan tangani, Pak? Nah, ini Bu, karena apa? Karena itu terjadinya tanggal 15 Maret Bu, hari Rabu, kemudian selesainya hari Sabtu, begitu Bu, hari Sabtu. Hari tanggal 18 Bu kemarin kalau nggak salah 18 Maret 2023. Nah kemudian hari Senin Bu, hari Seninnya anak-anak itu masuk. Hari Sabtu itu hari terakhir Bu ya. Kemudian pada hari Sabtu itu saya juga menjadi pengawas ruang Bu, menjadi pengawas ruang itu terakhir hari Sabtu. Nah hari itulah saya evaluasi anak itu sambil saya pantau Bu apakah akan melakukan hal-hal semacam itu lagi. Nah, dengan teguran saya tadi Bu dengan sebelum hari Sabtu itu Bu sebelum ujian itu saya bacakan tata tertib Bu akhirnya. Saya bacakan tata tertib pengawas ruang dan tata tertib peserta ujian. Sebelum jam 7 pagi Bu saya bacakan untuk mengantisipasi anak tidak membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu saya bacakan Bu murid pertama itu. Nah alhamdulillah setelah adanya itu si anak tadi Bu itu memang masih izin keluar tapi tidak sesering pada hari Rabu tanggal 15 kemarin itu Bu. Seperti itu. Alhamdulillah sudah ada perbedaannya. Alhamdulillah. Semoga anak tersebut konsisten dan bertanggung jawab Pak dalam menjalankan bisa konsisten dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatannya Pak terutama panjenengan juga bisa menghadapi anak-anak semacam itu Bapak. Oke. Betul Bu, betul. Mungkin ada yang lain Pak Robik? Iya. Saya itu sebenarnya juga punya apa Bu ya, semacam punya keinginan. Apakah untuk membuat kenyamanan kelas, keadaan kelas yang kondusif pada saat ujian, apakah selain ada tata tertib dari sekolah Bu, tata tertib sekolah kan itu kan banyak tuh Bu, ada beberapa nomor dan hanya ditempel di depan kelas atau di pintu kelas atau di kaca gitu kan Bu. Nah berarti anak mungkin membacanya hanya sekilas, pasti kan seperti itu. Nah
Saya itu berangan-angan seperti ini Bu. Apakah kita sebelum masuk kelas, sebelum ujian, kita membuat semacam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti yang kita lakukan pada saat Bapak Sutarji masuk ke kelas itu loh Bu. Berarti sebelumnya kita buat kesepakatan kelas untuk membuat kelas menjadi kondusif yang disepakati dari semua warga yang ada di kelas seperti itu Bu. Oke Bu itu. Oke. Nah, itu ide yang sangat bagus Pak Robek. Jadi memang kesepakatan kelas sebelum mengawali kegiatan pembelajaran itu bisa dipakai untuk menertibkan anak-anak di dalam kelas. Dan itu bisa dipakai ketika sedang ujian. Itu sangat bagus sekali Pak. Bisa panjenengan terapkan pada kelas panjenengan itu Pak. Iya Bu. Iya. Jadi ini Bu, semacam itu yang sudah kita pelajari di modul 1.4 itu Bu, tentang keyakinan kelas itu kan Bu. Dan itu dari semua murid yang ada di dalam kelas semua mengungkapkan unek-uneknya yang disepakati bersama agar satu kelas itu nanti menjadi aman, nyaman dan kondusif gitu loh Bu. Maksud saya seperti itu. Iya Pak, bagus sekali Pak, itu ide yang sangat bagus dan sangat recommended untuk dilakukan di dalam kelas Pak Robek. Iya mungkin Bu ya. Iya. Kan pikiran saya seperti ini Bu. Kan kalau tata tertib itu kan sifatnya kaku, berarti anak tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus membawa ini kan itu Bu. Kalau kesepakatan kelas mungkin kan yang disepakati dari warga satu kelas itu, berarti sifatnya lebih kondisional gitu loh Bu. Mungkin Pak, itu bisa dikembangkan Pak, bagus sekali, bisa dilaksanakan dengan penuh konsisten dan tanggung jawab untuk mengembangkan kelas yang ideal Pak, bagus sekali itu Pak, bisa dilaksanakan. Kita bisa akan coba Bu. Tribun, Pak Robek, apakah sudah plong? Bu. Alhamdulillah Bu, dari diskusi dan pencerahan dari penjelasan tadi, akhirnya saya bisa membuat mendapatkan solusi begitu untuk menciptakan kenyamanan kelas dan kondusifnya kelas ini adalah insya Allah segera saya akan membuat kesepakatan kelas begitu Bu. Alhamdulillah sudah plong saya Bu. Alhamdulillah Pak, semoga bisa membantu panjenengan dalam menghadapi siswa-siswanya di kelas Pak Robek. Alhamdulillah, terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Ya, ini sudah siang Bu ya. Sampai jam 11. Iya. Saya mohon pamit Bu, dan sekali lagi terima kasih atas pencerahan dan masukan dari Bu Siti Musli. Terima kasih Bu, nanti insya Allah seminggu lagi saya akan lagi ke Bu Siti untuk melaporkan hasil dari Bu, evaluasi saya tadi Bu. Oke Pak, terima kasih kembali Pak. Terima kasih Bu Siti, mohon pamit Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Faruk, monggo. Oke, terima kasih Bu Siti. Demikian tadi praktek percakapan coaching antara yang dilakukan oleh coach, yaitu Ibu Siti Muslimah, dan sebagai coachingnya adalah Bapak Muhammad Rafiq Farida. Kemudian saya sebagai pengamat di sini akan memberikan umpan balik apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, dan juga ada beberapa hal dari hasil diskusi antara kami dengan coach. Yang pertama,
mengenai tujuan. Tadi saya mencatat tujuan yang disampaikan oleh coach sudah sangat jelas sekali, yang ingin membantu mencari solusi dari masalah yang dialami oleh coach. Bapak Rafiq sebagai coach merasa jengkel karena ada salah satu muridnya di saat ujian PSSG, dia selalu keluar masuk ruangan sehingga akan mengganggu ketertiban kelas dan kelas tidak kondusif, sehingga dan anak-anak yang lain juga tidak konsentrasi, artinya mengganggu konsentrasi anak-anak yang lain sehingga kelasnya tidak nyaman. Kemudian yang kedua, untuk identifikasinya, coach sudah memberikan pertanyaan yang membuat coach menyadari bahwa ada strategi yang bisa mengatasi atas permasalahan siswa-siswanya. Kemudian yang ketiga, rencana aksinya. Di sini saya melihat coach sudah memberikan beberapa pertanyaan yang dapat membuat coach melakukan kegiatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk mengatasi masalah yang sudah disampaikan tadi. Kemudian dari tanggung jawabnya, coach juga menanyakan komitmen terhadap rencana yang diambil tadi. Dan ternyata hal itu membuat coach semakin yakin akan keputusan yang diambil dalam solusi yang telah diputuskan tadi. Terima kasih. Itu hasil dari pengamatan saya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.